Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqunal muflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wajahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Di mana nikmat lahir, alhamdulillah, diberikannya kita umur panjang hingga saat ini, dan alhamdulillah diberikannya kita kesehatan sampai detik ini, sehingga kita mampu melaksanakan rutinitas pekanan kita, yakni salat Jumat, yang insyaallah akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Tak lupa nikmat batin yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmatul iman wal Islam. Dan ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Bagaimana tidak, iman yang selalu mengawal kita dimanapun kita berada, iman yang selalu memandu hidup kita kapanpun dan dimanapun kita berada, dan imanlah yang menjaga kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang mulia, berbahagialah mereka yang dikawal oleh imannya, berbahagialah mereka yang dipandu oleh imannya, dan berbahagialah mereka yang dijaga oleh imannya. Sebaliknya, celakalah mereka yang tidak dikawal oleh imannya, bahkan dikawal oleh hawa nafsunya. Maka disitulah hancurnya manusia na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak lupa salawat terbingkai salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya,
sampai kepada para pengikutnya hingga yaumil wafa kelak. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang mulia, pada kesempatan Jumat yang mulia ini tak lupa Al-Fakir selaku khatib senantiasa berwasiat khususnya kepada pribadi Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian bahwa tiada sikap terbaik bagi hamba Allah yang bertauhid dan yang telah ditentukan jadwal kematian baginya selain mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh bertakwa kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam muqaddimah tadi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kita diamanatkan agar kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga hadirin ma'asyiral muslimin yang mulia, kita bisa menjaga takwa kita sampai titik darah penghabisan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah di Jumat ini adalah 3 perkara yang apabila ada dalam diri seorang muslim, maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Sebagaimana tadi disebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun," ada 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman, yang apabila 3 perkara ini dilakukan oleh seorang beriman, ada terhadap diri orang beriman, terkumpul dalam hati orang-orang muslim, wajada halawatal iman, maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai di atas segala-galanya. Dan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan apabila kita mencintai seseorang, maka tidaklah boleh cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukthafa fin nar, dan membenci kemungkaran, membenci kemaksiatan sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang mulia, halawatul iman yakni halawatul ta'ah, manisnya keimanan itu artinya adalah manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manisnya keimanan artinya adalah kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau seseorang ingin mendapatkan manisnya keimanan, lezatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah yang pertama ia lakukan adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah yang paling dicintai dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Karena Allah adalah Rabbul Izzah, pencipta manusia, bukan hanya menciptakan kemudian mengurus hidup kita. Sudah sepantasnya lah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya, karena Allah yang menjamin hidup kita, memberikan kita berbagai macam nikmat yang luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jikalau kita menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu amat kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Khatib yakin pada kesempatan Jumat ini tidak ada satupun di antara kita yang mungkin berdoa kepada Allah agar dilancarkan dalam bernafas. Akan tetapi Allah memberikan itu semua.
tanpa kita minta. Allah memberikan kelancaran nafas bagi kita, kesehatan bagi kita hari ini tanpa kita sadari. Karena itulah sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang harus kita cintai di atas segala-galanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang harus pertama kali kita cintai, karena betapa banyak jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, "hatta akuna ahabba min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in," sampai aku kemudian dicintai lebih cintanya daripada orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Maka pantaslah bahwa kita sebagai orang-orang yang muslim harus mencintai Allah dan Rasulnya terlebih dahulu, baru kita mencintai orang-orang sekitar kita. Dan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, la yuhibbuhu illa lillah. Jikalau kita mencintai seseorang, mencintai apapun, jabatankah, hartakah, istri kita, anak-anak kita, maka tidaklah boleh cinta kita itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka cintailah sewajarnya. Dan jikalau orang mencintai seseorang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya keimanan. Maka hendaklah seseorang mencintai didasarkan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, sab'atun, ada 7 golongan manusia, yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah, dia berjumpa karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Maka orang-orang inilah yang kemudian akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Dan orang-orang ini pasti akan mendapatkan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manisnya iman yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuhdhafa fin nar. Membenci kemungkaran, membenci kekafiran, membenci kemaksiatan sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kita seorang muslim haruslah memiliki kebencian terhadap kemungkaran yang merajalela di sekitar kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kuntum khaira ummah," kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang menyeru kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, maka kalian akan mendapatkan keimanan yang sempurna jika melakukan itu. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ia harus benci terhadap kemaksiatan yang ada di sekitarnya, dan ia harus berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar kemaksiatan di sekitarnya menghilang. Memang Allah telah menjanjikan, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, bahwa sesungguhnya kebatilan, kemaksiatan pasti akan sirna. Akan tetapi jangan hanya kita membaca penggalan akhirnya, hadirin ma'asyiral muslimin, tapi baca juga awalnya, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, datangkanlah yang hak, perjuangkanlah amar ma'ruf nahi munkar, wa zahaqal batil, maka kebatilan akan sirna di sekitar kita. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya kebatilan
akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan juga kepada kita, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, apabila tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka ubahlah dengan lisannya. Salinglah menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran. Ini merupakan tugas daripada tuan guru, ulama, habaib dan yang lainnya. Fa illam yastadi fa biqalbi, tapi jikalau dengan tangan tidak bisa, dengan lisan pun tidak bisa, maka ubahlah. Setidaknya dengan hati kita mengingkari. Jangan sampai kita join terhadap kemaksiatan, kemungkaran yang merajalela di sekitar kita. Maka apabila seseorang muslim telah melakukan tiga perkara ini ada dalam dirinya, niscaya wajada halawatal iman, ia akan mendapatkan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang mulia, semoga khutbah Jumat yang singkat ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merasakan manisnya keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyahum ila siratil azizil hamid, siratilladzi lahu mulku samawati wal ard wa huwal azizul ghafur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم نفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus